Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang beribadah salat tarawih di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Sebelum ibadah salat tarawih perlu kami sampaikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, mohon para jamaah mengisi sop terdepan serta semua handphone dan alat komunikasi lainnya dinonaktifkan. Infak kotak salat tarawih kemarin sebesar Rp12.529.700. Semoga sedekah dan amal jariah para jemaah diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pemasukan donatur takjil dari jamaah sebesar Rp153.506.526. Total pengeluaran takjil buka puasa sebesar Rp330 juta. Kemudian sedekah paling utama adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Salurkan infak takjil dan buka puasa melalui posko ZIS dan takjil di pintu timur, utara, dan selatan. Kemudian ikuti ngaji ngabuburit tiap sore selama Ramadan pada sholat asar di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan dapatkan 5 manfaat ngaji ngabuburit. Yang pertama, Qutbil Quran, ngaji bareng Ustadz kompeten, dapat takjil, dapat nasi box, dan dapat motor Honda. Jamaah sekalian yang berbahagia, hari ini Senin tanggal 25 Maret 2024 yang bertindak sebagai penceramah sholat tarawih malam ini bulan Muharram Kiai Haji Ma'ruf Hozin dengan tema keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Sedangkan Imam tarawih bulan Muharram Kiai Haji Ahmad Wisaki Al-Hafidh. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat, rahimana wa rahimakumullah jami'an. Al-Quran di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang kedua sebelum terakhir, Allah menceritakan proses seorang yang akan wafat, seorang yang akan meninggal dunia. Di ayat itu Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin. Di ayat ini Allah menggambarkan ada seseorang yang ketika dia sudah waktunya meninggal, malaikat maut sudah datang kepadanya. Lalu orang tersebut berkata, laula akhartani, ya Allah, tolong tunda kematian ini ya Allah, tolong akhirkan kematian saya ini ya Allah sedikit saja. Untuk apa? Fa'as-saddaqa, saya masih ingin hidup untuk sekedar bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Pertanyaannya adalah, mengapa orang yang sudah dalam kondisi akan mati ingin kembali hidup dan hanya sekedar ingin bersedekah? Sebab harta sedekah itulah yang sebenar-benarnya harta milik kita. Dalam hadis Muslim, Nabi menyebutkan harta itu ada 3. Ada harta yang kita makan, lalu kemudian harta itu akan menghilang setelah kita makan. Kemudian ada harta yang kita tinggalkan, yakni berupa rumah, kendaraan. Setelah kita tiada, kemudian harta itu akan dimiliki oleh pewaris-pewaris kita. Dan yang ketiga adalah harta yang betul-betul milik kita. Apa yang harta yang betul-betul milik kita? Adalah apa yang pernah kita sedekahkan kepada orang lain, fakir miskin dan lain sebagainya. Mana dalilnya?
Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya, Rasulullah bersabda, "Idza matal mu'min kanatis salatu 'inda ra'sih." Kalau ada seorang muslim yang wafat meninggal dunia, maka yang berada di dekat kepalanya adalah ibadah salatnya. Was-sadaqatu 'inda yamin. Pahala sedekah berada di sebelah kanannya. Sekali lagi, hadis ini kemudian menegaskan bahwa kelak ketika kemudian kita berada di liang lahat, sebuah tempat di mana kita menyendiri, tidak ada lagi saudara, tidak ada lagi istri menyertai kita. Justru yang paling dekat dengan kita yang pertama adalah pahala salat kita sendiri, dan yang kedua adalah pahala sedekah. Tidak Allah hilangkan, tetapi justru Allah berikan kepada kita di saat yang paling menegangkan, di saat yang paling menakutkan, yakni di alam kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, itulah harta yang dari sebagian, setidaknya 2,5% dari zakat kita, ataukah dari lembaran-lembaran kecil di antara tumpukan-tumpukan harta Anda, hanya sedikit yang kemudian diberikan kepada fakir miskin, kepada orang yang tidak mampu, pada tempat-tempat ibadah, beri takjil dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, itulah yang dijaga oleh Allah dan kemudian diberikan kepada kita kelak di saat kita berada di alam barzakh dan di alam kubur. Berikutnya, pahala sedekah ini tidak hanya untuk kita di akhirat kelak. Kalau Anda memiliki sanak keluarga, ataukah Anda sendiri yang mengalami sakit, maka Al-Hafidh As-Suyuti di dalam kitab beliau Al-Jami' As-Saghir, beliau mencantumkan riwayat Imam Ad-Dailani bahwa Nabi bersabda, "Dawu mardakum bis-shadaqah." Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Saat ada di antara keluarga kita yang sakit, tetap bawa ke dokter, cari ikhtiar mencari kesembuhan. Tapi jangan lupa ditopang untuk dengan doa, yakni di antaranya dengan bersedekah. Tidak hanya dengan bersedekah, tidak hanya fungsinya untuk sakit. Ke depan kita tidak pernah tahu ada musibah apa yang akan menghampiri kita. Kita juga tidak pernah tahu misteri apa yang kemudian berada di hadapan kita kelak. Maka masih dalam hadis yang dikutip oleh Imam Suyuti dalam kitab beliau Al-Jami' As-Saghir, sabda Nabi, "Bakiru bis-shadaqah fa innal bala la yatakhattaha." Bersegeralah bersedekah, karena musibah tidak akan mampu melampaui terhadap saudara. Karena musibah tidak kemudian bisa melewati terhadap sedekah yang telah dikeluarkan. Maka andaikan boleh saja hari ini kita sering ditimpa musibah, ada yang sakit, ada yang hartanya berkurang, ada anaknya yang salah pergaulan dan beberapa musibah yang lain. Coba di antara sebagian rezeki kita ini kemudian kita sedekahkan dan mintakan kepada Allah, "Wahai Allah, berilah kepada kami keluarga yang sehat, keluarga yang kemudian secara ekonomi tidak mengalami gangguan yang berat. Anak-anak kami menjadi ahli ilmu, ahli ibadah." Sekali lagi dengan bersedekah. Dan semua itu paling utama berada di bulan Ramadan. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqati afdal?" Nabi, kapankah sedekah itu paling utama? Nabi menjawab, "Sadaqatun fi Ramadan," yakni sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Sekali lagi, kita ingatkan senantiasa diri kita yang sudah memiliki rezeki yang lebih untuk kemudian bersedekah. Karena sekali lagi manfaat sedekah tidak hanya di dunia, bahkan kelak sampai di alam kubur yang akan menemani kita ketika kita berada menyendiri di alam tersebut. Semoga ada guna dan ada manfaatnya. Mohon maaf yang tak terhingga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.